Kalau dia ngitungnya lemot kan konsumen Anda bisa merasa terganggu dengan itu ya, apalagi salah-salah hitung ya. Kurang keterampilan dia nggak bisa kerja nih orang gitu ya, banyak ngomong nih ya. Tetapi begitu Anda nambah orang, semua orang ribut sama dia dan semua orang keluar gara-gara dia gitu. Itu menjadi dilema ya. Sharing kita kali ini bicara tentang profil karyawan laundry ideal. Seperti apa sih itu? Jadi kalau kita letakkan dalam manajemen karyawan laundry, pasti yang pertama penting itu adalah kita punya kriterianya. Karyawan laundry itu yang kita inginkan yang seperti apa? Nah, pertanyaan ini debatable ya, apa yang penting dan sebagainya. Tetapi kalau kita sederhanakan, maka kita bisa belajar dari beberapa pengalaman. Salah satu pengalaman dari apa yang pernah saya lakukan ketika saya mulai 5-6 tahun lalu ya, memulai di bisnis ini. Jadi saya mulai dengan sebuah iklan. Iklan itu bunyinya begini, dicari karyawan laundry tidak berpengalaman. Gitu ya. Jadi saya cari yang tidak berpengalaman, karena saya tahu saya sedang membangun kebiasaan tertentu, saya tidak mau orang lain datang dengan kebiasaan dia gitu ya. Jadi ya belajar bareng-bareng lah gitu. Jadi kemudian saya buat, apakah Anda orang yang, nah ya, pertama saya utamakan adalah apakah Anda orang yang jujur. Kedua, apakah Anda orang yang bertanggung jawab. Ketiga, apakah Anda orang yang penurut. Saya tidak cari orang yang pintar, yang suka berbantah, karena ini kerja ya, bukan diskusi ya. Apakah Anda orang penurut? Kemudian 4, apakah Anda orang yang mau belajar? Apakah Anda orang yang bisa berdisiplin? Nah, kemudian di bawahnya punya KTP dan KK, kartu keluarga. Nah, ini mekanisme kontrol yang nanti akan diperlukan kalau terjadi apa-apa gitu ya. Jadi kalau Anda lihat jujur, bertanggung jawab, penurut, mau belajar, disiplin. Ada 5 hal yang saya cari dari orang yang saya anggap bisa cocok dengan sistem yang ingin saya bangun. Nah, belakangan saya melihat beberapa teman menambahkan hal-hal lain atau mengganti kriterianya dengan hal yang lain. Misalnya sebagai variasi saja, supaya Anda bisa memikirkan buat Anda yang cocok apa. Ada yang mengatakan Anda bisa lancar membaca, menulis, dan berhitung, calistung. Nah, ini kan penting ya. Kalau dia baca susah atau dia nulis tulisannya jelek dan sebagainya, kalau Anda masih menggunakan sistem nota manual dan apa itu nanti bisa problem kan ya. Jadi itu oke. Kemudian mengapa berhitung penting? Berhitung itu berkaitan dengan kalau fungsinya nanti di kasir, kalau dia ngitungnya lemot kan konsumen Anda bisa merasa terganggu dengan itu ya, apalagi salah-salah hitung ya. Nah, kemudian ada yang memasukkan tidak buta warna gitu ya. Karena nanti memilah pakaian misalnya, nggak bisa memilahkan warna pakaian kan itu butuh tidak buta warna ya. Ada juga yang memasukkan kriteria IQ, angka tertentu. Nah, itu juga karena terutama itu belakangan saya lihat itu karena fenomena banyaknya aplikasi di mana Anda bisa melakukan banyak tes secara gratis dengan menggunakan aplikasi itu. Termasuk tes ketelitian, tes baca koran, tes gitu-gitu ya. Nah, itu variasinya. Nah, dengan gambaran seperti itu, Anda tahu bahwa saya ingin mengatakan 3 aspek penting yang diperlukan, yang kita cari sebagai pemberi kerja secara umum di sepanjang sejarah orang memberikan pekerjaan, menciptakan lapangan kerja. 3 aspek. Aspek pertama pastilah yang kita sebut itu sikap kerja positif. Orang mencari orang-orang dengan sikap kerja positif. Ini problem yang paling penting sekaligus paling sulit penanganannya, atau kalau mau sampai ke pelatihannya ini paling rumit. Melatih orang memiliki sikap kerja positif. Itu aspek pertama. Aspek kedua itu adalah kompetensi. Nah, kompetensi ini biasanya merupakan fungsi dari 2 hal, 2 keping dari 1 mata uang, yaitu
antara pengetahuan dan keterampilannya, gitu ya. Jadi kalau dia punya terlalu banyak pengetahuan, kurang keterampilan, dia nggak bisa kerja nih orang, gitu ya. Banyak ngomong nih, ya. Nah, tapi kalau dia punya keterampilan, nggak punya pengetahuannya, dia mungkin juga susah untuk mentransfer atau membantu teman kerjanya dan sebagainya. Jadi faktor kompetensi itu yang kedua, ya. Nah, faktor yang ketiga itu adalah faktor kerjasama. Bisa nggak orang bekerja sama, gitu ya. Tergantung dari berapa besar tim yang Anda bangun. Kalau itu cuma 2-3 orang mungkin lebih gampang dibanding kalau Anda sudah mulai punya 6, 9, belasan, puluhan orang, gitu ya. Nah, tapi 3 itulah yang biasanya dicari oleh pemberi kerja. Dia lihat sikap kerjanya seperti apa, apakah positif, dia punya kompetensi seperti apa, dan dia bisa kerja sama nggak, gitu ya. Nah, ada orang-orang yang memang kompetensinya bagus, bisa melakukannya sendiri, tapi selalu problem dalam kerja sama. Dengan kata lain, ada orang yang mungkin Anda senang kalau dia bekerja sendiri, tetapi begitu Anda nambah orang, semua orang ribut sama dia, dan semua orang keluar gara-gara dia, gitu. Itu menjadi dilema, ya. Bagaimana menyikapinya. Kita tidak membahas itu kali ini, tapi saya ingin membuat Anda punya bayangan bahwa mencari karyawan laundry ideal itu Anda mesti memperhatikan apa saja. Kemudian itu 3 aspek itu sebagai hal yang pertama. Hal yang kedua adalah dalam bisnis laundry, soal kompetensi itu dapat dikembangkan, dilatih secara relatif cepat, gitu ya. Tapi soal sikap kerja ini bagian yang terkait dengan karakter, perlu waktu yang tidak sedikit, ya. Dalam pengalaman saya itu biasanya mengamati sikap kerja itu saya bikin formatnya 3, 30, 90. Artinya bukan 3, 7 ya. 7, 30, 90. 7 hari pertama saya minta semua teman-temannya itu memberikan komen tentang orang ini, ya, kepada saya. Untuk saya punya gambaran nih, mereka berinteraksinya seperti apa. Kemudian kalau oke 7 hari pertama, maka kita lanjut ke 30 hari berikutnya. Saya secara reguler juga minta komen lagi, minta ini, terutama untuk memperhatikan sikap kerja, kejujuran, kedisiplinan, dan sebagainya. Kalau soal kerjanya belum bagus atau apa, itu bisa ditolerir lah, ya. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa ditolerir, misalnya pencurian, ketidakjujuran. Nah, itu sudah langsung out, gitu ya. Jadi ada hal seperti itu yang penting diperhatikan. Nah, sikap kerja ini sebetulnya harus diakui, kita mesti menemukannya yang cocok dengan kita. Karena sikap kerja ini sangat berkaitan dengan latar belakang mereka, latar belakang karyawan. Bagaimana orang itu di rumahnya, dia membawa sebetulnya apa yang dia banyak alami di rumah, ya. Proses upbringingnya, proses bagaimana dia dibesarkan itu mempengaruhi banyak sikap dan pola pikir, gitu ya. Nah, kalau dia besar tumbuh dalam keluarga model tertentu, akan berbeda dengan kalau keluarganya model yang lain. Belum lagi kebiasaan keluarga itu kan juga kadang bisa dibedakan dari varian-varian yang berkaitan dengan etnisitas, ya. Suku ini punya kecenderungan membesarkan anak dengan cara begini, suku ini punya kecenderungan begini, dan seterusnya. Jadi kita kadang harus melihat itu sebagian itu given, ya. Tidak bisa kita apa-apakan lagi, gitu ya, kalau berkaitan dengan sikap kerja. Untuk mengintervensi itu, mengubah dan sebagainya itu bisa, tapi memerlukan orang yang ahli dan memerlukan biaya yang tidak sedikit kalau mau mengubah itu, ya. Kita hanya, kalau saya bilang dalam skala usaha mikro kecil, kita hanya perlu mencari yang cocok dengan kita lah. Kalau saya sering bahasakan, cocok dan tidak cocok dengan kita, gitu ya. Jadi itu poin ketiga. Poin keempat yang ingin saya sampaikan adalah suasana budaya kerja yang baik itu akan menangkal sikap dan perilaku kerja yang negatif. Nah, ini tanggung jawabnya pemilik, owner dari satu bisnis, ya.
ini mesti diperhatikan, mesti jelas, ownernya tahu mana yang cocok dengan dia, mana yang tidak cocok dengan dia. Jadi saya tidak punya keraguan orangnya hebat kayak apapun, tapi kalau dia tidak cocok dengan tanda kutip budaya yang saya bangun, saya akan bilang, Anda nggak cocok gitu, ya. Saya tidak mengatakan bahwa Anda nggak baik, apa segala macam, mungkin nggak, tapi Anda nggak cocok aja. Gitu. Kita cari yang cocok aja, gitu kan. Sama seperti kalau kita berkeluarga kan kita tidak cari pasangan yang sempurna atau dia satu-satunya yang terbaik di dunia, mungkin juga enggak ya. Tetapi dia yang klik sama kita, yang cocok gitu aja, ya. Sebab budaya kerja nantinya, ini poin yang kelima adalah budaya kerja itu dibentuk oleh owner dan sebagian nanti oleh, kalau ada, manajer yang mengoperasikan ini ya. Itu dibentuk oleh itu. Dia tidak dibentuk oleh karyawan itu, tetapi mereka yang harus membentuknya dari atas dan menentukan mana yang bisa diterima atau tidak bisa diterima dengan cara membuat apa yang kalau dalam pakai bahasa manajemen itu adanya reward dan punishment. Ada yang dipuji, ada yang dicaci. Ada yang diapresiasi, ada yang dihukum. Ada yang ditegur, ada yang diberi tepuk tangan gitu. Nah itu budaya itu dibangun dengan cara seperti itu, dan orang harus menyesuaikan dalam satu kelompok apapun, orang harus menyesuaikan dengan yang menentukan. Dalam kasus laundry itu adalah ownernya, gitu ya. Nah, oleh karena itu sejak awal owner itu harus mendefinisikan dengan jelas profil karyawan yang dia oke dan profil yang not oke. Nah, saya sering mengamati dalam banyak grup terutama yang banyak saya ikuti itu WA ya. WA grup dari komunitas-komunitas, kelompok asosiasi keluarga laundry. Itu percakapan-percakapan yang saya lihat inti dari masalahnya adalah karena ownernya itu sebetulnya owner bingung gitu. Dia tidak tahu sebetulnya profil karyawan yang dia inginkan yang seperti apa. Sehingga dia terombang-ambing, ini orang ini kerjanya bagus gitu, cuma dia nggak pernah bisa disiplin, datang seenaknya, terus tahu-tahu hilang. Tapi kalau kerja bagus, gimana ya gitu ya. Nah, saya bilang lah, disiplin itu berapa nilainya, berapa penting untuk bisnis ini gitu. Jadi Anda mesti menentukan gitu ya. Ada yang masalahnya tadi nggak bisa kerja sama, ribut terus, semua orang keluar karena dia gitu kan. Nah, jadi Anda mesti memutuskan gitu ya. Nah, keputusan-keputusan itu tidak selalu gampang memang, terutama karena sumber karyawannya sendiri mungkin masih terbatas ya. Jadi kalau dia pergi, Anda bingung gitu. Tapi kalau Anda punya gambaran yang jelas tentang itu, maka secara lambat laun Anda mencari yang cocok saja gitu. Bisnis itu pusing nggak apa-apa, tapi kalau pusingnya terus gitu, kita mesti hitung juga biaya pusing ini berapa ini, cocok nggak dengan bisnis ini ya. Jangan-jangan bukan soal itu, yang bukan soal karyawan masalahnya, tapi soal kita yang tidak jelas gitu maunya apa, mencari orang seperti apa. Jadi jika terlalu kompromi, maka tidak akan dapat membangun tim yang maju dan berkembang. Kalau kita serba kompromi, ini begini. Tahap-tahap awal oke lah. Artinya jadi pengusaha dalam skala mikro itu juga nggak selalu gampang, ya. Tapi Anda mesti buat keputusan sampai Anda menemukan yang cocok itu tadi. Atau daripada terlalu pusing yang tidak seimbang dengan apa yang Anda dapat, ya cari bisnis lain aja, gitu ya. Nah, jadi Bung Hatta pernah mengatakan satu hal yang menunjukkan pentingnya Anda mendahulukan apa yang secara umum disebut orang sebagai sikap atau kebiasaan disiplin terhadap nilai keyakinan tertentu. Kata Bung Hatta begini, jujur itu susah diajarkan, ya. Jujur itu susah diajarkan, tapi kalau keterampilan itu bisa dilatihkan gitu. Artinya Bung Hatta ingin mengatakan bahwa Anda bisa mencari orang jujur gitu. Tapi ngajarin orang jujur itu mungkin persoalannya harus balik ke keluarga, dan pada periode masa kecil orang dilatih untuk menghargai kejujuran ya.
Dan juga penting berkaitan dengan itu adalah keberanian ya. Karena kejujuran tanpa keberanian tidak berani jujur jadinya ya. Jadi berani jujur jauh lebih baik gitu. Nah itu sebabnya kembali ke apa yang tadi saya sampaikan di awal, saya cari orang tidak berpengalaman gitu ya. Dan kemudian saya definisikan jujur, bertanggung jawab, penurut, bukan pendebat, kemudian mau belajar, disiplin gitu. Itu saya utamakan lebih daripada sudah berpengalaman di laundry minimal 1 tahun. Itu menurut saya nggak penting amat gitu. Kenapa? Karena saya tahu belajar keterampilan itu jauh lebih mudah, tetapi mengajarkan sikap-sikap kerja positif itu luar biasa sulitnya. Jadi temukanlah karyawan yang ideal buat Anda dan pegang dia, jadikan dia partner, tumbuh berkembang bersama-sama. Kalau Anda punya ide lain, Anda bisa tulis di komen, usul-usul di komen, karyawan seperti apa menurut Anda yang lebih cocok di bisnis laundry, ya. Sukses besar untuk Anda. Kalian punya keluarga, teman, relasi yang mau berbisnis laundry, silakan share channel ini supaya bisa belajar sama-sama dan sukses sama-sama.